Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Nur Ifani Hoirunisa, Puji Eka Purwati, dan Luki Reza Wahyuning Tias akan menjelaskan tentang reaksi pembatas. Pengertian reaksi pembatas. Reaksi pembatas adalah reaksi yang habis lebih dulu dalam sebuah reaksi kimia. Disebut reaksi pembatas karena reaksi tersebut membatasi jumlah produk yang dapat dihasilkan dalam reaksi kimia. Ketika reaksi pembatas habis bereaksi, maka reaksi pun akan berhenti. Hal ini disebabkan karena zat-zat yang akan direaksikan tidak sesuai dengan perbandingan koefisien reaksinya, sehingga reaktan tertentu habis terlebih dahulu, sementara reaktan yang lain masih tersisa. Catatan: koefisien pada persamaan reaksi menyatakan jumlah atau perbandingan mol dari senyawa-senyawa yang direaksikan. Langkah-langkah menentukan reaksi pembatas. Berikut langkah-langkah menentukan reaksi pembatas. Tuliskan persamaan jumlah reaksi yang setara. Tentukan jumlah mol setiap reaksi. Bagi jumlah mol dengan koefisien reaksi yang bersesuaian. Bandingkan hasil bagi tersebut. Reaksi dengan hasil bagi terkecil merupakan reaksi pembatas. Dalam proses pembentukan senyawa, diperlukan reaksi-reaksi dalam rasio yang tetap. Rasio tersebut dapat dilihat pada koefisien dalam reaksi kimia yang telah setara. Perhatikan persamaan reaksi berikut. Koefisien-koefisien dalam reaksi di atas, 2 molekul NH3 dapat terbentuk jika 3 molekul H2 bergabung dengan 1 molekul N2. Perbandingan ini bersifat tetap, sehingga jika 4 molekul H2 dicampurkan dengan molekul N2, maka tetap terbentuk 2 molekul NH3. Hanya saja akan tersisa 1 molekul H2 pada akhir reaksi, sedangkan molekul N2 habis bereaksi. Hal yang serupa terjadi jika dicampurkan 6 molekul H2 dan 3 molekul N2. Perbandingan koefisien H2 dan N2 adalah 3:1, sehingga 6 molekul H2 akan bereaksi dengan 2 molekul N2. Dalam kurung 6:2 sama dengan 3:1 untuk membentuk 4 molekul NH3. Akibatnya akan tersisa 1 molekul N2 pada akhir reaksi. Dalam kasus ini, H2 merupakan reaksi pembatas. Ketika molekul H2 habis bereaksi, maka reaksi akan berhenti. Artinya, jumlah molekul NH3 yang dapat terbentuk dibatasi oleh jumlah molekul NH2. Dengan adanya salah satu reaksi yang habis terlebih dahulu, maka jumlah produk yang dihasilkan tergantung pada banyaknya zat yang habis lebih dahulu. Dalam proses industri, reaksi pembatas adalah zat yang lebih mahal, misalnya perak nitrat yang digunakan untuk membuat perak klorida yang digunakan dalam film fotografi. Contoh soal dan pembahasan reaksi pembatas. Nah, di sini saya mempunyai beberapa contoh soal. Yang pertama, sebanyak 4 gram kalsium Ca direaksikan dengan 6,3 gram aman nitrat sesuai reaksi berikut. Ca plus HNO3 direaksikan CaNO3 plus H2. Tentukan reaktan pembatas, massa zat sisa, dan massa zat hasil reaksi. Nah, jawabannya pertama-tama kita mencari jumlah mol Ca. Jumlah mol Ca sama dengan massa Ca per massa molar kali Ca sama dengan 4 gram per 40 gram per mol, sama dengan hasilnya yaitu 0,1 mol. Yang kedua, jumlah mol HNO3 sama dengan massa HNO3 per massa molar kali HNO3 sama dengan 6,3 gram per 63 gram per mol sama dengan 0,1 mol.
Karena reaksi di atas belum setara, maka harus disetarakan terlebih dahulu, yaitu Ca plus 2HNO3 direaksikan CaNO3 plus H2. Mencari reaktan pembatas yang kedua dengan cara jumlah mol CaHNO3 per koefisien HNO3 sama dengan 0,1 mol per 2 mol sama dengan 0,05. Yang kedua, jumlah mol Ca per koefisien Ca sama dengan 0,1 mol per 1 mol sama dengan 0,1 mol. Dari penghitungan di atas diketahui bahwa mol HNO3 kurang dari mol Ca, sehingga yang menjadi pereaksi pembatas dalam reaksi ini adalah HNO3. Jadi jumlah mol Ca yang bereaksi sama dengan setengah kali 0,1 mol sama dengan 0,05 mol. Jumlah mol Ca yang tersisa sama dengan 0,1 min 0,05 mol sama dengan 0,05 mol. Massa Ca yang tersisa sama dengan 0,05 mol kali 40 gram per mol sama dengan 2 gram. Jumlah mol Ca kurung buka NO3 kurung tutup 2 yang terbentuk sama dengan setengah kali 0,1 mol sama dengan 0,05 mol. Massa Ca kurung buka NO3 kurung tutup 2 yang terbentuk sama dengan 0,05 mol kali 164 gram per mol sama dengan 8,2 gram. Jumlah mol H2 yang terbentuk sama dengan setengah kali 0,1 mol sama dengan 0,05 mol. Massa H2 yang terbentuk yaitu 0,05 kali 2 gram sama dengan 0,1 gram. 300 ml asam karbonat 0,5 mol dicampur dengan 200 ml kalsium hidroksida 0,8 mol menurut reaksi kimia berikut. H2CO3 plus Ca kurung buka OH kurung tutup 2 menjadi CaCO3 plus 2H2O. Tentukan senyawa yang merupakan reaksi pembatas. Jawab 1. Persamaan reaksi di atas sudah setara, jadi kita tidak usah repot-repot menyetarakannya lagi. Dalam soal diketahui volume dan molaritas masing-masing reaktan yaitu sebagai berikut. Volume H2CO3 sama dengan 300 ml sama dengan 0,3 liter. Molaritas H2CO3 sama dengan 0,5 mol. Volume Ca kurung buka OH kurung tutup 2 sama dengan 200 ml sama dengan 0,2 liter. Molaritas Ca kurung buka OH kurung tutup 2 sama dengan 0,8 mol. Untuk mendapatkan mol, kalian kalikan volume masing-masing reaktan dengan molaritas yang yaitu sebagai berikut. Mol H2CO3 sama dengan molaritas kali volume sama dengan 0,5 kali 0,3 yaitu hasilnya 0,15. Mol Ca kurung buka OH kurung tutup 2 sama dengan molaritas kali volume. Mol CaOH2 sama dengan 0,2 kali 0,8 yaitu yang hasilnya 0,16. Selanjutnya, bagi mol reaktan dengan koefisien masing-masing dari persamaan reaksi, terlihat bahwa koefisien H2CO3 dan Ca kurung buka OH kurung tutup 2 adalah 1, sehingga kita peroleh
H2CO3 sama dengan 0,15 per 1 sama dengan 0,15, dan Ca(OH) kurung tutup 2 yaitu 0,16 per 1 sama dengan 0,816. Dari hasil perhitungan di atas, nilai yang lebih kecil adalah 0,15, sehingga yang menjadi reaksi pembatasnya adalah H2CO3. Di sini ada beberapa latihan soal yang dapat teman-teman gunakan untuk mengukur pemahaman tentang reaksi pembatas. Pada soal pertama, itu disuruh untuk menentukan reaksi pembatas pada reaksi antara 76,4 gram C2H3Br3 dengan 49,1 gram O2 dengan persamaan reaksi yang sudah ditentukan. Yang kedua, disuruh untuk mencari berapakah NaSO4 yang dihasilkan jika diketahui AR dari H sama dengan 1, AR dari Na sama dengan 23, AR dari S sama dengan 32, dan AR dari O sama dengan 16. Pada soal ketiga disuruh mencari A. reaksi pembatasnya, B. massa reaksi yang tersisa, dan C. volume gas CO2 yang dihasilkan jika diketahui AR dari C sama dengan 12, AR dari H sama dengan 1, dan AR dari O sama dengan 16. Sekian penyampaian dari kelompok kami tentang reaksi pembatas. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.